Grote familie, want een Indonesische familie. Veel kinderen maken, want uiteindelijk moeten wij zorgen voor opa en oma. Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Pandit senior, Coach Justin mengungkap strategi yang digunakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terkait pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir di bawah tangan dingin Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 2019 sebagai pelatih Timnas Indonesia, saat itu Ketua Umum PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong membawa ranking FIFA dari Timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, sebelumnya Shin Tae-yong sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga tak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di mana salah satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama sejak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Untuk diketahui, pemain naturalisasi masih menjadi perdebatan hangat di publik, lantaran dianggap cara instan dan persaingan ketat pemain lokal di skuad Garuda. Sekarang Malaysia heboh, dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh, sekarang dia mencontoh kita melakukan naturalisasi, dan mereka sudah melakukan naturalisasi. Siapa Daan Rots stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ula Romeni yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ula Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik, di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk Timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Rots ini? Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11, telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012 hingga 2021. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi? Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan.
Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ula Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di Timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bahdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bahdim tersebut. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Choe Aon, Shane Patinama, Hom Haye, Jay Itzes hingga yang terbaru Kelvin Verdong. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Media Vietnam, Soha VN, menyebut potensi Timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi Tambajan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat ciut dua lawan mereka di grup C, Bahrain dan Cina. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Raven unjuk gigi agar dipanggil pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong, mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia diproyeksikan ambil bagian saat Timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Terakhir ada Ula Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Jika ketiga nama di atas bergabung, Shin Tae-yong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ula Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke, winger kiri, dan Jens Raven, penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang Timnas Indonesia, setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, Timnas Indonesia mesti mengungguli Bahrain dan Cina. Peluang Timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan Cina jauh lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina, tulis dalam judul artikel yang dibuat Soha. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk Timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Ula Romeni terus diburu PSSI. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, Timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni Timnas Cina dan Bahrain, tutup Soha. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Maret 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan 5 negara lain, Timnas Indonesia wajib mendatangkan pemain diaspora tambahan. Pemain-pemain di bawah ini yang memiliki darah Indonesia layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Kebetulan, pemain-pemain ini berstatus mantan pemain Timnas Belanda Junior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?
Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda junior yang bisa diangkut ke timnas Indonesia. 4. Tristan Goijer, PEC Zwolle. Tristan Goijer yang baru saja dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle, pernah menjadi pemain andalan timnas Belanda U16 dan U18. Jika gabung timnas Indonesia, tenaga Tristan Goijer dapat diandalkan di semua posisi di lini belakang, yakni fullback kanan, bek tengah dan fullback kiri. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Tristan Goijer dapat dioperasikan sebagai fullback atau wingback kanan. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix yang kini bermain untuk FC Copenhagen, sempat membela timnas Belanda U19, U20 dan U21. Seperti Tristan Goijer, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai fullback kanan ataupun bek tengah. Kevin Dix berpotensi menggeser Sandy Walsh dan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkulam, ke bangku cadangan jika gabung timnas Indonesia. 2. Mees Hilgers, FC Twente. Baru berusia 22 tahun, Mees Hilgers sudah menjadi bek andalan FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Andai gabung timnas Indonesia, Mees Hilgers akan menyempurnakan puzzle skuad Garuda di lini belakang. Mantan pemain timnas Belanda U21 ini dapat membentuk kolaborasi apik bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Trio ini disinyalir membuat gawang timnas Indonesia semakin sulit ditembus. 1. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni yang merupakan mantan penyerang timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20 sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan penyerang klinis dalam memanfaatkan peluang layaknya Ula Romeni. Ula Romeni pun tak hanya andal diperankan sebagai penyerang tengah. Jika dibutuhkan, pesepak bola 24 tahun ini dapat dimainkan sebagai winger kanan. PSSI kembali mendapat alternatif untuk menambah amunisi lini depan timnas Indonesia. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisement pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairenzio Brang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan timnas Indonesia, Dairenzio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairenzio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairenzio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairenzio mengungkapkan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk timnas Indonesia lebih lanjut, Dairenzio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairenzio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairenzio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairenzio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan.